Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diti Eka Rianti, ini 24 10 10 dari kelas Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada modul praktikum 7 yaitu tentang nilai base classification. Tugasnya yaitu lakukan dan jelaskan klasifikasi dan spesies pada dataset dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu ada langkah data processing dan modeling. Kemudian ada perhitungan manual menggunakan naive Bayes berdasarkan dataset naive Bayes dataset. Langsung saja pada kode-kodenya. Sebelumnya import terlebih dahulu library yang diperlukan, yaitu ada import NumPy, import Pandas untuk manipulasi data, import methodik dan Sequence untuk visualisasi data, kemudian dari library sekarang modul preprocessing, import label encoder untuk encoding data dan mix scaler untuk normalisasi. Kemudian dari modul section import train test script untuk membagi antara data training dan data testing. Kemudian dari modul naive Bayes import browsing. Langsung saja pada data proses. Maka pertama load data dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Untuk load data menggunakan metode pada Pandas yaitu read.csv, kemudian nama CSV-nya, kemudian .NET untuk menampilkan 5 data teratas. Berikut tampilan datanya. Untuk mengetahui ukuran dari data CSV-nya menggunakan data frame.zip. Nah, ukuran data frame-nya itu ada 48.000 baris 48.842 baris dengan 15 kolom. Selanjutnya jika dilihat di sini kan ada beberapa kolom yang memiliki nilainya itu tanda tanya. Nah, nilai tanda tanya ini saya definisikan bahwa nilainya itu tidak terdefinisi sehingga perlu dibuang atau dihapus untuk merapikannya. Nah, untuk merapikannya dengan replace, kemudian data yang akan dibuang itu tanda tanya, kemudian drop-nya itu untuk menghapusnya, kemudian drop-zip untuk mengetahui setelah dilakukan perapian data. Nah, setelah dilakukan perapian data, zip yang awalnya 48.000 sekian menjadi 45.000 sekian. Selanjutnya, langkah yang kedua, batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25-40%. Sebelumnya, buat variabel baru, data frame dibatasi untuk menampung hasil dari data frame yang telah dibatasi. Kemudian melakukan sizing-nya itu, di mana age-nya itu lebih dari sama dengan 25 dan age-nya itu kurang dari sama dengan 40. Apabila dirun, hasilnya seperti ini, bahwa dari data 45.000 baris sekian menjadi 19.000 sekian baris. Apabila ditampilkan dengan .head, setelah dibatasi tadi, bisa dilihat di sini itu range umurnya sudah antara 25 sampai 40. Selanjutnya, langkah yang ketiga, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoder jika diperlukan. Untuk mengecek tipe data bisa menggunakan .info. Nah, di .info ini dapat diketahui bahwa tipe data dari fiturnya itu ada integer dan objek. Nah, di integer dan objek. Inkonsistensi tipe data kan dapat dikenali dengan data yang tipenya objek. Jadi perlu dilakukan encoding pada fitur yang memiliki tipe data objek. Sebelumnya karena ini kan ada acaan dia tuh susah melihat satu-satu, jadi perlu ditampung di mana pada variabel baru di mana
objek kolom ini akan menampung nilai dari seleksi kolom yang bertipe objek. Kemudian integer kolom itu akan menampung nilai kolom-kolom yang tipe datanya itu integer. Kolom yang memiliki tipe data objek itu ada sebagai berikut. Kemudian kolom yang memiliki tipe integer itu sebagai berikut. Selanjutnya untuk melakukan encoding pada tipe data objek dengan menggunakan sebelumnya tampung terlebih dahulu kopian dari data yang sudah dibatasi tadi ke dalam variabel encoded data frame. Kemudian variabel encoder itu menampung metode label encoder. Kemudian untuk encodernya dot apply label encoder dot transport. Kemudian untuk menampilkannya dengan dot add 5 tampilkan 5 dari teratas. Dan outputnya seperti ini. Sebelumnya workplace termasuk kolom yang di encoding tipenya itu ada privat dan lain-lain sebagainya. Setelah di encoding maka datanya berubah menjadi integer, yaitu antara 22120. Begitupun kolom-kolom lainnya. Selanjutnya untuk cek data duplikat dan data null. Untuk cek data null dengan menggunakan .is_null dan .sum untuk menampilkan jumlahnya. Di sini outputnya tidak ada data null pada file text ini. Selanjutnya untuk cek data duplikat yaitu dengan duplikat .sum. Di sini untuk menampilkan set sebelum handling data duplikat. Nah, sebelum handling data duplikat setnya itu 19.000 sekian dan ada data duplikatnya itu sejumlah 16. Selanjutnya handling missing value dan handling duplikat data jika diperlukan. Di sini hanya melakukan handling data duplikat karena tidak ada data yang null. Selanjutnya untuk melakukan handling itu dengan metode duplikat. Nah, setelah di handling set yang sebelumnya 19.243 menjadi 19.227 baris. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cek data outlier dengan visualisasi dalam blogspot dan masing-masing fitur. Untuk menampilkan plotnya atau dulu figurnya yaitu 20,10. Kemudian untuk menampilkan data outliernya dengan si blogspot dengan menggunakan data yang sudah di-encoder. Kemudian plot.so untuk menampilkan datanya. Dapat dilihat di sini pada kolom ketiga itu memiliki data outlier, jadi perlu dilakukan handling. Selanjutnya langkah ke-7 yaitu handling outlier jika diperlukan. Nah, sebelumnya buat variabel kolom untuk menampung kolom mana saja yang akan dilakukan handling, yaitu ada kolom ketiga yaitu FNLBG. Kemudian kita akan melakukan handling outlier dengan menggunakan metode IVR yaitu interval range. Sebelumnya hitung terlebih dahulu H1 dan H3. H1 yaitu kuanti pada nilai 0,25 dan H3 itu kuanti pada nilai 0,75. Kemudian rumus IVR-nya itu H3 dikurangi H1. Selanjutnya copy data encoder-nya itu ke dalam data frame clean. Kemudian untuk handling-nya itu maka dilakukan data frame clean, kolomnya itu kurang dari V1 dikurangi IVR dan kolomnya lebih dari kolomnya kurang dari H3 plus IVR. Nah, ini itu untuk handling outlier pada rentan atas dan rentan bawah.
Dan outputnya apabila dilakukan pengecekan lagi, nah di sini pada kolom 3 sudah tidak ada data yang outlier. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu normalisasi data menggunakan normalisasi min-max. Nah, di sini yang akan dinormalisasi itu hanya pada kolom yang memiliki tipe integer. Kenapa pada kolom tipe integer? Karena kolom yang tipe integernya sebelumnya itu objek. Kalau sebelumnya tipe datanya objek ini itu memiliki nilainya itu kategorial, jadi tidak perlu dilakukan normalisasi. Selanjutnya buat variabel baru yaitu scalars untuk menampung metode min-max scalars. Kemudian untuk update datanya yaitu dengan .fit transport normalize column yang akan dilakukan normalisasi. Kemudian untuk menampilkannya data frame. Nah, di sini sudah dilakukan normalisasi di mana range-nya itu sudah antara 0 sampai 1. Karena proses datanya itu sudah selesai, maka di sini variabel data frame diproses sama dengan data frame. Selanjutnya untuk melakukan modeling data. Untuk melakukan modeling data, sebelumnya dipisah terlebih dahulu antara atribut dan kelasnya. Di sini untuk memisahnya, variabel X akan menampung data atributnya dan Y itu untuk menampung kelasnya. Kemudian di sini saya membuat fungsi tes dengan parameter size yang dalamnya itu untuk melakukan modeling. Di sini untuk memisah data testing dan data training itu dengan time test split dengan nilai X, Y, kemudian testnya berdasarkan inputnya nanti, dan setnya itu 100. Kemudian dengan variabel model ditampung metode Gaussian. Kemudian untuk melatih data trainnya itu dengan model .fit dengan nilai X10 dan XY. Untuk menampilkan akurasinya itu dengan model .score dengan nilai X-test dan Y-test. Selanjutnya untuk menampilkan data tes dengan size 20%, 25%, dan 30% tinggal memanggil fungsi tes, kemudian dengan nilai size-nya itu 0,2, 0,25, dan 0,3. Dan didapatkan nilai akurasinya sebagai berikut. Nilai akurasi datanya tes 20% itu sebesar 0,801 sekian. Kemudian skor akurasi untuk 25% itu ada 0,80 sekian. Dan kemudian skor akurasi 30% itu 0,79 sekian. Selanjutnya untuk perhitungan manual. Untuk perhitungan manual, lakukan modeling secara manual, boleh menggunakan kertas atau Excel dan sebagainya. Namun tidak diperlukan menggunakan coding. Klasifikasi menggunakan Navier berdasarkan dataset dari Navier. Nah, berikut ini merupakan tampilan datasetnya. Di mana untuk di sini kan ada beberapa variabel yang mana untuk memudahkan penulisan rumusnya maka dilakukan definisi. Untuk kecerdasan didefinisikan sebagai 1, harta V2, perilaku V3, kesetiaan V4, dan keputusan itu sebagai kelasnya jadi didefinisikan sebagai C. Kemudian untuk interval itu 0, biajasi 1, tajik 0, agak tajik 1, dan biajasi 2, dan itu pun lainnya. Kemudian untuk mempermudah pembacanya di sini baru di mana kelas gas lamar itu ada 10 dan
kelas hingga dulu itu juga ada 10. Selanjutnya, tentukan hasil keputusan sesuai pernyataan berikut. Bagaimana keputusan menurut penelitian tersebut bila terdapat data interval, tajir, baik, dan jempol. Di mana interval, tajir, baik, dan jempol itu pada variabel B1, 0, yaitu interval, kemudian tajir itu V2, 0, baik dan jempol itu V3, 0, dan V4, 0. Kemudian hitung probabilitas priornya. Probabilitas priornya untuk kelas kosong itu dengan rumus ini jumlah si ke kelas kosong itu kan salah pencet. Kelas yang 0 itu kan kelas lamar dulu, itu ada 10. Ada 10. Kemudian jumlah kelasnya itu antara yang kelas lamar dulu sama itu dulu ada 20. Jadi 10/20 itu 1/2 atau 0,5. Jadi probabilitas kelasnya itu baik kelas lamar maupun pikir dulu itu 0,5. Selanjutnya, hitung probabilitas setiap kelasnya. Nah, pertama itu pada kelas kosong atau kelas lamar, di mana rumusnya itu variabel V1 0 atau kecerdasan yang interval yang nilainya itu gas lama dulu, hitung interval 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Berarti 9 /10, yaitu nilainya 0,9. Selanjutnya untuk yang tajir itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti 5/10, 0,5. Kemudian untuk yang baik, itu yang baik 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga 5, berarti 0,5. Selanjutnya untuk yang jempol, kesetiaan jempol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 berarti 0,7. Selanjutnya untuk kelas yang pikir dulu, kita juga hitung sesuai data yang ini. Selanjutnya untuk kelas yang pikir dulu juga kita hitung seperti ini, yaitu nilai yang pinterval 1 berarti 0,1. Kemudian yang tajir itu ada 1, 2, 2 berarti 0,2. Kemudian yang baik itu 1, 2 juga ada 2 berarti 0,2 probabilitasnya. Kemudian yang jempol itu ada 3 berarti probabilitasnya 0,3. Selanjutnya untuk mengetahui prediksi dari data tersebut,
dari ini dan ini untuk memprediksikan data Pinterpol, Tajir dan data Pinterpol, Tajir, baik dan jempol. Keputusannya untuk melihat keputusannya sebelumnya hitung lebih dahulu probabilitas pada kelas 1 dengan data Pinterpol, Tajir, baik dan jempol, yaitu dengan mengalihkan probabilitas priornya kelas 0 dengan probabilitas setiap kelasnya, setiap atributnya, yaitu hasilnya 0,07875. Kemudian untuk mengetahui probabilitas kelas 1 itu dengan probabilitas kelas 1, kemudian dengan data Interpol, Tajir, dan jempol, yaitu ada untuk seperti tadi dikalikan probabilitas prior kelas 1 dengan nilai probabilitas setiap atributnya, itu totalnya ada 0,0012. Dari data ini dapat dibandingkan antara ini dan ini, jadi hasil keputusannya itu Pinterpol, Tajir, baik dan jempol itu keputusannya adalah gas lamar. Selanjutnya, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan bila terdapat data B ajasi, dan B ajasi. Untuk data B ajasi itu di sini ada di V1 itu 1, V2 2, V3 2, dan V4 1. Dan ini sudah saya tulis. Kemudian untuk probabilitas priornya itu seperti pada soal sebelumnya, yaitu probabilitas priornya itu 0,5 pada kelas gas selamat dan 0,5 pada dikit dulu. Selanjutnya hitung probabilitas pada setiap kelasnya, yaitu pertama pada kelas gas lamar. Yang mana rumusnya seperti pada sebelumnya. Nah, di sini untuk ceknya B ajasi itu ada 1, berarti 0,1. Kemudian B ajasi juga 1, 2, 3, 4, berarti 0,4. Kemudian yang perilaku B ajasi 1, 2, 3, berarti 0,3. Kemudian yang kesetiaannya B ajasi ada 1, 2, 3, berarti 0,3. Selanjutnya untuk probabilitas pada kelas 1 atau pikir dulu, itu yang B ajasi, yang kader dasarnya B ajasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ada 9, berarti 0,9. Kemudian yang B ajasi yang hartanya itu ada 1, 2, 3, yaitu ada 3, berarti 0,3. Kemudian yang perilakunya B ajasi 1, 2, 3, 4, berarti 0,4. Kemudian yang kesetiaannya B ajasi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 0,7. Nah, untuk memprediksinya dapat dilakukan perbandingan antara probabilitas data berdasarkan data ini dengan mengalihkan probabilitas priornya dan probabilitas pada setiap kelasnya. Pada setiap kelasnya ini. Dan outputnya probabilitas pada kelas gas lamar yaitu ada 0,0018 dan probabilitas dari kelas P kedua ada 0,0378. Dari hasil probabilitas ini dan ini
jika dibandingkan untuk memprediksi berdasarkan data kecerdasan Piaget, harta Piaget, perilaku Piaget, kesetiaan Piaget, keputusannya itu pikir dulu. Keputusannya yaitu kelas 1, yaitu pikir dulu. Selanjutnya, soal selanjutnya, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan bila terdapat data Piaget, angka tajir, topik, dan Piaget? Untuk data Piaget, agak tajir, topik, dan Piaget yaitu pada kecerdasan P1 itu 1, kemudian agak tajir itu 1, div2, kemudian toke itu juga 1, dan kesetiaan Piaget juga 1. Probabilitas priornya sama seperti yang tadi, yaitu kelas 1, kelas gas lama itu 0,5 dan kelas dikit dulu itu 0,5. Kemudian hitung probabilitas setiap kelasnya, yaitu kelas Piaget 1 berarti 0,1, kemudian agak tajir 1 berarti 0,1, kemudian tokiknya 1, 2 berarti 0,2, kemudian yang kesetiaannya Piaget 1, 2, 3 berarti 0,3. Kemudian probabilitas pada kelas sedikit dulu, yang Piaget 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 berarti 0,9. Kemudian yang agak tajir 1, 2, 3, 4, 5 berarti 0,5. Kemudian yang toki itu ada 1, 2, 3, 4 berarti 0,4. Kemudian yang kesetiaannya Piaget ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti 0,7. Nah, untuk menghitung probabilitasnya, prediksi kelasnya itu dengan membandingkan probabilitas pada setiap kelasnya berdasarkan data ini. Nah, untuk probabilitas kelas ke-0 atau keselamar untuk data Piaget angka tajir dan Piaget yaitu sebesar, dengan mengalihkan datanya yaitu sebesar 0,003, dan untuk probabilitas kelas 1 atau pikir dulu itu dengan mengalihkan data probabilitas prior kelas 1 dengan probabilitas setiap kelasnya, yaitu totalnya 0,063. Jadi berdasarkan data ini, keputusannya prediksinya itu pikir dulu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.